Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menetapkan hati supaya tidak pernah lelah dalam mohon ridhonya dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi apapun. Terima kasih Pak Ustadz, barakallah. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu semangat, maka badan jadi ikut semangat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu rusak, sakit, lemah, maka badan ikut menjadi lemah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan qalbu, atau jantung, atau hati, atau jantung hati, atau spirit. Orang Barat menyebutnya dengan soul, jiwa. Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyatakan itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada yang material, kulit, tulang, bulu, kuku, benda, fisik. Tapi ada yang metafisik. Nah, itulah dia batinnya, jiwanya, ruhnya, spiritualnya, kolbunya. Nah, bagaimana supaya dia tidak lelah? Sama seperti badan kita, badan ini perlu vitamin, perlu air putih, perlu makanan, 4 sehat 5 sempurna. Maka kolbu, jiwa, hati kita ini juga perlu itu. Di antaranya ya ini, tausiah ini. Dengarkan ceramah. Kadang saya mendengarkan tausiah Ustadz Adi Hidayat, mendengarkan tausiah Ustadz Arifin Ilham almarhum, video-video beliau yang lama, mendengarkan tausiah Ustadz Zainuddin MZ, mendengarkan tausiah Buya Hamka. Buya Hamka itu kalau kita ketik di YouTube, tausiah Buya Hamka suaranya masih ada. Ya, mendengarkan tausiah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, mendengarkan tausiah Syekh Ali Jum'ah. Hampir tiap hari saya terus mendengar. Itu adalah asupan energi untuk hati kita supaya tidak lelah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sering bersilaturahim dengan para habaib, dengan ulama. Kadang saya datang ke rumah mereka, saya tidak ada bicara apa-apa. Hanya datang, salaman, cium tangan, duduk, mendengar mereka bicara, nasihat. Itu terasa semangat kita bangkit, fresh. Nah, ini juga bagian dari imun. Kalau imannya kuat, imunnya kuat, COVID-nya lemah. Tapi kalau sudah imannya turun, imunnya jatuh, COVID-nya kuat, kita nyungsep. Kita yang tumbang. Oleh sebab itu ini bagian dari bagaimana menguatkan jiwa. Kemudian membaca Al-Quran. Baca Quran itu juga membangkitkan semangat. Paling tidak kalau sanggup semua Quran, kalau tidak hatinya Quran Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu juga membuat hati kita tidak lelah. Yang keempat, melihat orang yang lebih rendah dari kita. Datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, melihat orang koma, melihat orang mati, melihat orang yang kena musibah, ada yang kebakaran, ada yang patah, ada yang macam-macam. Pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo. Itu pesan Nabi, unzur ilaman huwa asfala minka, lihat ke bawah. Yang kelima, banyak-banyak berzikir dengan Allah. Astaghfirullahalazim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu semua adalah energi yang membangkitkan semangat supaya hati kita ini tidak lelah. Kalau hati kita fresh, hati kita semangat, hati kita kuat, maka fisik ini ikut saja. Jadi banyak jamaah bertanya ke saya, Ustaz makan apa, Ustaz minum apa, suplemennya apa? Tak ada. Hanya yang saya ucapkan itu saja. Karena kalau sudah hati kita semangat, maka badan kita ini tinggal ngikut aja. Badan kita ini seperti cangkang kulit keong bekicot atau ciput. Dia menjadi hidup kalau isi di dalam masih hidup. Tapi kalau sudah isinya mati, maka kulit kerang, kulit siput, kulit keong akan lapuk, mati. Kenapa? Karena isinya sudah mati. Isi di dalam itu adalah hati, jiwa, roh, spiritual, soul. Maka itu yang mesti kita pupuk terus. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam Hilyatul Ulama, Hilyatul Awliya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Jami'. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, "Lau anna bana Adam harama min rizqihi." Seandainya kamu lari dari rizkimu,
kama yahrubu minal maut. Seandainya engkau lari dari rezeki yang sudah ditetapkan Allah untukmu sebagaimana engkau lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Maka rezekimu akan menangkapmu sebagaimana kematian menemukan. Kalau kau lari dari jodohmu, karena jodoh juga bagian dari rezeki, lari engkau dari jodohmu sebagaimana engkau lari dari kematian, maka jodohmu itu akan menangkapmu sebagaimana kematian menemukanmu dimanapun kau berada. Itulah puncak dari keyakinan akidah. Tapi saya tidak ingin anak muda gara-gara mendengar ini lalu tidak berusaha. Jangan gara-gara mendengar ini lalu besok pagi semua anak muda yang ikut program online kita ini tidak lagi berusaha cari rezeki, tidak lagi bisnis. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak berusaha? Langsung diputarkan video saya ini. Rezekimu akan menangkapmu sebagaimana kematian mencarimu. Maksud saya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa rezeki, jodoh, dari dulu orang-orang tua kita sudah mengajarkan. Langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan ikhtiar, usaha. Air minum yang sudah dituangkan di atas meja di dalam gelas adalah milik kita, tapi kita mesti ada usaha untuk mengambilnya, untuk mengangkatnya, untuk menuangkannya ke mulut, dan mulut pula menghisapnya, meneguknya, menenggaknya, memasukkannya ke tenggorokan. Itu adalah bagian dari usaha yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita telinga, Allah beri kita mata, Allah beri kita akal, Allah beri kita hati, Allah beri kita kekuatan. Maka diajarkan Nabi, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Maka jadikanlah telinga kami, mata kami, hati kami, otak kami, pikiran kami menjadi amal soleh. Oleh sebab itu maka anak-anak muda semangat terus. Jangan terlalu khawatir, cemas. Karena kalau kau terlalu khawatir, terlalu cemas tentang masa depan, tentang jodoh, tentang rezeki, nanti kau stres, kau depresi, imunmu turun, COVID-nya kuat, kau mati sebelum menikah. Tapi kalau engkau kuat, kau semangat, kau berusaha, kau yakin, itulah iman, itulah akidah. Bahwa rezekiku akan mengejar aku, menemukan aku sebagaimana kematian akan menangkap. Sebab itu kalau tidak dapat, berarti tak rezeki kita. Tapi setelah usaha, bukan belum apa-apa sudah berserah saja. Ini bukan Ahlus Sunnah. Seimbang antara zahir dan batin. Seimbang antara usaha dan tawakal. Seimbang antara doa dengan usaha. Kalau kita jaga keseimbangan itu, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Alaysa subuhu biqarib. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian tentang anak muda menyikapi rezeki, jodoh, pertemuan, langkah dan mati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menjaga hati dan pikiran agar selalu bersih dan selalu mengingat Allah? Pepatah Melayu mengatakan ala bisa karena biasa. Kita menjadi bisa karena membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa, maka kita menjadi bisa. Tentang masalah zikir mengingat Allah, maka biasakanlah diri berzikir banyak-banyak. Tapi dalam Quran tidak disebutkan jumlahnya berapa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Maka kita datang ke Habib, datang ke Kiai. Pak Kiai, saya zikirnya berapa? 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 40. Jadi ketika kita bangun pagi, kita sholat, habis itu berzikir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagi yang nggak punya tasbih, 20, 20, 20, 20, 20, 100. Istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Itu kita akan connect. Apapun yang terjadi kita langsung ingat Allah. Saya beberapa hari yang lalu dapat video Black Box Adam Air. Ternyata ucapan semua dari pilot, co-pilot itu terekam dalam black box.
Ketika pesawat jatuh hilang, black box-nya dicari, diputar. Ternyata apa ucapan pilot dengan kopilot ketika mereka datang? Allah, Allahu Akbar, Allah, ya Allah. Ternyata mereka semuanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kita biasakan diri ini dari mulai menyambut seruan azan supaya hati itu ketika dia galau segala macam langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu, bismillah, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Sehingga apapun yang terjadi kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu usaha kita. Yang kedua, Allah menjadikan kita. Yang pertama ada usaha dari kita, yang kedua adalah Allah yang menjadikan kita. Maka dengan cara kita berdoa, ya Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ala dzikrika, supaya hatiku ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah kepadamu. Allah marzuqnal istiqamah, berikan istiqamah. Tidak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadikan hati ini lebih banyak mengingatmu ya Allah. Jadikan hati ini khusyuk takut kepadamu ya Allah. Jangan sampai hati ini hanya lebih banyak mengingat dunia ya Allah. Maka ada dua. Yang pertama usaha dari kita. Yang ketiga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita. Saya kira itu untuk bagaimana mendidik hati kita lebih banyak mengingat Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin. Saya ingin bertanya bagaimana peran pemuda dalam menghadapi perubahan globalisasi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pemuda itu yang paling penting yang pertama adalah salimul aqidah. Akidahnya benar. Akidah itu apa? Keyakinan. Jangan takut. Law ijtama'atil ummatu ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. La yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Berkumpul seluruh manusia di atas dunia ini ingin membunuhmu, melukaimu, mencederaimu, menangkapmu. Haters berkumpul, mereka tidak akan mampu kecuali sudah ditetapkan Allah SWT. Itulah keyakinan. Keberanian tidak mempercepat kematian, ketakutan tidak memanjangkan umur. Dimanapun kau berada, kau akan mati. Walaupun kau di atas kasur, kematian akan menjemput. Oleh sebab itu, yang paling penting pertama adalah anak muda ini keyakinan. Yang kedua, buah dari keyakinan adalah ibadah. Kalau benar keyakinannya, sholat subuhnya di masjid on time. Kalau benar keyakinannya, sholat duhanya tak tinggal. Kalau benar keyakinannya, sholawatnya banyak. Kalau benar keyakinannya, baca Quran. Jadi kalau ada orang tidak sholat, tidak baca Quran, tidak sholat subuh, ketika ditanya, gimana? Allah, berarti bohong, tipu. Tak sejalan antara keyakinan, ucapan, perbuatan hati dengan perbuatan lisan. Lain di bibir, lain di hati. Yang ketiga, akhlak. Akhlaknya mesti kuat. Tak ada gunanya banyak ibadah kalau kasar, caci maki, sumpah serapah, tangan, nempeleng, pukul, menganiaya orang. Yang keempat, mandiri. Jangan gantungkan diri pada orang. Karena kalau kita sudah membuat ketergantungan orang, dari sejak muda sudah main proposal dari mulai ketua organisasi di kampus sudah gila proposal, sampai mati kau akan jadi tukang proposal, dan engkau tidak bisa lagi menggerakkan mulutmu, karena kau sudah termakan pancing, mulutmu sudah penuh dengan air, maka kau akan dijengkali orang, kau akan didikte orang. Engkau hanyalah sebagai orang yang lembu cucuk hidung. Hidungmu sudah ditusuk, ditarik kemanapun kau pergi. Oleh sebab itu anak muda mesti mandiri, anak muda mesti independen, anak muda jangan menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kalaupun engkau mengambil bantuan ke pemerintah, maka sesungguhnya itu adalah engkau mengambil hakmu. Karena sebagai anak muda kau punya hak, sebagai organisasi punya hak. Jangan merasa pernah meminta, tapi kau sedang mengambil. Bapak, saya datang kemari mengambil hak saya sebagai bangsa Indonesia, mengambil hak saya sebagai anak muda. Yang kelima adalah bahwa dia merasa sebagai hamba. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba kuasa, bukan hamba setan, tapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lima ini dilaksanakan, maka insya Allah anak muda ini akan yarithuha ibadiyas salihun. Dunia ini akan diwarisi oleh pemimpin orang-orang yang soleh. Kalau mau melihat bagaimana Indonesia 20 tahun, 30 tahun akan datang, lihatlah anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini pecandu narkoba, LGBT, virus HIV AIDS, transgender, minum khamar, maka na'udzubillah, berarti 30 tahun akan datang negeri ini akan dipimpin oleh LGBT, dipimpin oleh orang sakau, dipimpin oleh orang mabuk, dipimpin oleh orang koruptor. Itu pasti. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Tapi kalau hari ini anak mudanya penghafal Quran, hari ini anak mudanya aktivis masjid, hari ini anak mudanya orang-orang yang sehat zahir batin, maka insya Allah 20-30 akan datang anggota DPR-nya, anggota legislatifnya adalah para pencinta masjid, adalah orang-orang remaja masjid.
maka dia akan bangun negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wallahu a'lam. Ya Ustadz, terima kasih telah menjawab seluruh pertanyaan kita dan kami mohon maaf untuk seluruh jamaah. Kami tidak bisa menyebutkan atau membacakan pertanyaan satu persatu karena keterbatasan waktu kita. Dan untuk itu selanjutnya Ustadz kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa bersama untuk kita pada pagi hari ini. Begitu kami persilakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaikilah anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan imannya. Sahih jasadahum, sehatkan badannya. Waj'alhum sabitina 'alal haq. Sabitina 'alal haq. Jadikan mereka orang-orang yang kokoh dalam kebenaran. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari riba. Selamatkan anak muda kami dari zina. Selamatkan anak muda kami dari narkoba. Selamatkan anak muda kami dari LGBT. Selamatkan anak muda kami dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, orang tua kami. Wali masyayikhina, para guru kiai kami. Wali man hadarana wa syarakana, semua yang mengikuti program kami pada siang ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini negara kesatuan Republik Indonesia, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'alna aimmatal haq. Jadikan kami orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.